Halo teman-teman. Saat ini di medan perang, Ukraina terkadang berada di atas angin dan menyulitkan Rusia. Kemenangan atau kekalahan tidak dapat ditentukan, tetapi dari sudut pandang ekonomi, Ukraina gagal dan jatuh ke dalam resesi yang sangat serius. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada 8 Oktober 2022, jembatan Crimea sebagian dihancurkan, yang membuat marah Presiden Putin. Pada hari yang sama, dia menunjuk Jenderal Surovikin, Komandan Operasi Khusus di Ukraina. Ini adalah jenderal Rusia yang berbakat, tetapi terkenal di Barat karena kekejamannya. Sejak menjabat, dia telah memerintahkan serangan tanpa henti di seluruh Ukraina, menargetkan jaringan listrik, bendungan, dan instalasi pengolahan air Ukraina. Dikombinasikan dengan serangan sebelumnya. Hingga saat ini, selain korban jiwa sekitar 100.000 tentara, total kerusakan infrastruktur yang dialami Kiev dapat digambarkan dalam dua kata, mengerikan. Ratusan ribu rumah hancur, 30% sistem transportasi termasuk rel kereta api, jalan raya dan jembatan runtuh. Dengan perkiraan nilai 96 miliar dolar, 388 fasilitas perusahaan, 18 bandara sipil, 43.700 mesin pertanian, 1.991 toko, 715 fasilitas budaya, 934 fasilitas kesehatan, 119 fasilitas layanan-layanan sosial, 593 apotek, 17 pusat layanan administrasi rusak, hancur atau disita. Dalam beberapa minggu terakhir saja, rudal dan drone Rusia telah menghantam 40% infrastruktur energi Ukraina. Hal ini menyebabkan pemadaman listrik intermiten di seluruh negeri. Segalanya menjadi sangat buruk. Selain ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan yang tidak bisa disimpan di lemari es, mencuci pakaian harus dilakukan dengan tangan atau menggunakan lampu minyak tanah. Tanpa listrik juga menyebabkan hilangnya pasokan air dan pengolahan air limbah, yang dapat mempengaruhi kesehatan kota. Banyak perusahaan tidak dapat mempertahankan kegiatan produksinya sehingga menyebabkan kerugian ekonomi. Pemadaman listrik juga menimbulkan risiko pada transportasi pipa gas. Karena stasiun pelempar mendorong bahan bakar ke pipa, listrik dibutuhkan. Saat ini, pemerintah Ukraina harus melakukan pemadaman listrik bergantian antar daerah dan mendirikan stasiun pemanas umum untuk melayani musim dingin. Mereka juga menghabiskan 17 miliar dolar untuk memperbaiki sistem kelistrikan yang rusak. Namun, perbaikannya mungkin tidak secepat kehancuran yang datang dari Rusia. Menurut laporan terbaru, sekitar 7 juta warga Ukraina harus meninggalkan tanah air mereka ke negara lain di wilayah tersebut seperti Jerman atau Hungaria. Awalnya, negara-negara ini menyambut dengan senang hati, namun karena tekanan ekonomi, mereka tidak lagi sebahagia dulu. Mereka sering mengeluh. Dengan asumsi bahwa kampanye Rusia untuk menghancurkan infrastruktur energi tidak berhenti dan Ukraina tidak dapat menghentikan Rusia, bencana akan menumpuk. Mungkin mereka harus mundur sebelum kemampuan bertarung tetap ada. Mengapa kamu mengatakannya? Karena saat ini, ekonomi Ukraina sedang gagal total. Mari kita lihat statistik yang berasal dari Bank Nasional Ukraina. Tingkat pengangguran 35%, tingkat kemiskinan sekitar 25% dan bisa berlipat ganda pada tahun 2023. Akibat kehancuran perang dan gangguan dalam kegiatan produktif, ekonomi Ukraina lumpuh parah. Menurut Bank Dunia, PDB mereka akan turun 35 hingga 40%. Sedangkan Rusia hanya mengalami penurunan sekitar 2,3%. Tidak hanya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi pemerintah juga kehilangan pendapatan yang sangat besar. Saat ini, total defisit anggaran bulanan Ukraina mencapai 5 miliar dolar, memaksanya untuk mencari dukungan mendesak dari Barat dan dana moneter internasional. Sekutu tidak resmi mereka telah menjanjikan dukungan penuh mereka. Saat ini, Amerika Serikat telah menyusun paket bantuan ekonomi dan militer senilai 54 miliar dolar, hampir 20 miliar di antaranya telah disalurkan ke Ukraina. Uni Eropa sedikit tertinggal, dengan komitmen 11,4 miliar dolar, tetapi hanya 27% yang dicairkan. Para dermawan lainnya termasuk Inggris 1,9 miliar dolar, Bank Dunia 6 miliar dolar. Diperkirakan pada tahun depan, Ukraina membutuhkan bantuan setidaknya 55 miliar dolar untuk dapat menjaga stabilitas sosial dan melanjutkan pertempuran. Dengan situasi ekonomi yang memburuk, banyak ahli percaya bahwa arus kas dari Barat tidak akan cukup untuk menopang. Mereka juga harus mengurus negaranya sendiri terlebih dahulu. Jika tidak, gelombang oposisi akan mempengaruhi pihak berwenang. Namun, ada 4 alasan bagi para pemimpin Barat untuk menemukan cara menenangkan penduduk dan tidak meninggalkan Ukraina. Pertama, mereka takut Rusia akan menang dan Presiden Putin akan naik ke ambisi kekaisaran.
Kedua, ini pada dasarnya adalah perang proksi antara AS dan sekutunya dengan Rusia. Bantuan ke Ukraina adalah kesempatan bagi mereka untuk menang atau setidaknya menahan musuh, tanpa langsung berperang. Ketiga, uang bantuan ke Kiev, sebenarnya pinjaman, cepat atau lambat Ukraina harus membayar. Pada akhirnya, memiliki musuh bersama membantu sekutu Barat menjadi lebih bersatu dan kooperatif, menghilangkan keretakan dan kontradiksi sebelumnya. Secara khusus, Amerika Serikat dapat mempertahankan posisi terdepannya dan terus menjadi pemimpin negara-negara Eropa. Itulah alasan Barat berjanji untuk mendukung Ukraina sampai pasukan Rusia meninggalkan wilayah mereka. Namun, apapun yang terjadi, situasi ekonomi Kiev mengalami perubahan yang sangat buruk. Kehancuran sejauh ini akan sulit untuk disembuhkan. Perkiraan menunjukkan bahwa membangun kembali negara setelah perang akan membutuhkan uang dalam jumlah besar, sekitar $350 hingga $750 miliar. Jika perang berlarut-larut, penderitaan akan tetap ada. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.